bekal pengasih agar istrimu mau tunduk dan menerima keputusanmu ini. Saya ingin menikah karena ingin punya keturunan cowok. Kalau kamu mau menikah dan juga melahirkan anak untuk saya akan memberikan kamu apa yang kamu inginkan. Weh semetan kumpul ya, ngerti aja nih dinijak saya. Sebelum lanjut ke cerita, kalau di sepanjang video semeton mendengar suara yang sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi. Dan untuk semeton yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya Tu Senja. Di sini saya akan membawakan kisah-kisah yang dibagikan oleh narasumber saya melalui DM sosial media. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Bliwayan. Bliwayan ini adalah seorang lelaki yang berasal dari kota Singaraja. Ketika kejadian ini berlangsung, Bliwayan ini baru berumur 38 tahun. Bliwayan adalah seorang pemuda yang tidak pernah merantau keluar desa, semeton. Dia dari kecil sampai di umur segitu memang dididik dan juga diharuskan oleh kedua orang tuanya untuk mengurus perkebunan milik kedua orang tuanya yang memang bisa dibilang lumayan luas, dan keluarga dari Bliwayan ini termasuk salah satu keluarga yang paling mampu di desanya. Bliwayan ketika itu sudah berstatus duda anak satu dan anaknya ini perempuan. Istri pertamanya Bliwayan ini berpulang karena kecelakaan sepeda motor. Kurang lebih sudah selama 5 tahun semeton Bliwayan ini duda, dan di suatu hari Bliwayan ini bertemu dengan seorang wanita, dan wanita ini lebih kecil dari dia 6 tahun. Wanita ini juga berstatus jendes dan tidak memiliki anak. Singkat cerita, setelah Bliwayan berpacaran dengan si wanita, kita sebut saja namanya Gek Putu, akhirnya Bliwayan pun memutuskan untuk menikahi Gek Putu. Nah, akhirnya setelah Bliwayan menikah dengan Gek Putu, akhirnya Bliwayan pun pindah rumah, tinggal bersama anak dan juga istrinya ini ke desa tetangga. Nah, di desa tetangga ini ada perkebunan yang baru dibeli oleh orang tuanya Bliwayan, dan Bliwayan diminta untuk mengurus perkebunan tersebut. Singkat cerita, semeton 10 tahun berlalu. Nah, setelah 10 tahun menikah ini, Gek Putu sudah memberikan 3 orang anak kepada Bliwayan, dan ketiga anaknya ini perempuan. Nah, menurut Bliwayan gini, semeton. Di masa-masa itu, bahkan di masa sekarang atau di zaman sekarang sih menurut saya sama ya. Keluarganya Bliwayan ini sangat mendesak Bliwayan agar secepatnya punya anak cowok. Tapi entah kenapa setelah 10 tahun menikah ini kok istrinya belum juga bisa melahirkan anak cowok untuk dia. Karena itu juga keluarga besarnya Bliwayan terus saja mendesak Bliwayan untuk jangan biarkan istrimu pasang KB sebelum mempunyai keturunan cowok. Dan memang benar semeton. Setelah melahirkan anak ketiga di pernikahan mereka yang ke-9, hampir 1 tahun itu istrinya tidak pernah menggunakan KB sama sekali. Dan memang mungkin karena faktor usia, istrinya ini badannya makin lemah sehingga Bliwayan tidak tega untuk meminta istrinya ini untuk kembali mengandung dan melahirkan. Di saat-saat seperti itu ekonominya Bliwayan ini sedang naik-naiknya. Putri pertama dari istri pertama dan juga ketiga putri dari Gek Putu ini tumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan sangat pintar. Ketika itu putri pertamanya sudah bekerja keluar desa dan memang tinggal di luar desa. Dan otomatis Bliwayan hanya tinggal berlima di rumah kecil mereka. Singkat cerita semeton, hari demi hari Bliwayan terus dihubungi oleh kedua orang tuanya agar kalau istrinya ini tidak bisa memberikan keturunan laki-laki, Bliwayan diminta untuk menikah kembali. Karena kedua orang tuanya ini tidak mau kalau jangan sampai Bliwayan ini tidak punya anak cowok. Lalu nanti siapa yang akan meneruskan perkebunan dan kekayaan dari orang tuanya Bliwayan ini yang memang waktu itu lagi naik-naiknya semeton. Dan bahkan setelah Bliwayan ini menikah dan pindah ke desa tetangga di perkebunan yang memang baru dibeli oleh kedua orang tuanya, hanya dalam waktu sekian tahun itu Bliwayan sudah menjadi salah satu orang terkaya di desa tersebut. Waktu awal-awal Bliwayan ini kayak dirayu oleh kedua orang tuanya, dia tuh masih cuek karena berpikir pasti dong istri saya bisa hamil kembali. Tapi makin kesini Bliwayan tuh makin kayak galau semeton. Di lain sisi dia tidak mau menduakan istrinya, tapi di sisi lain dia juga sangat ingin punya anak laki-laki. Nah, di masa-masa itu istrinya selalu bilang, kamu jangan menikah, saya akan berusaha hamil lagi.
Singkat cerita semeton, 3 tahun berlalu setelah kelahiran anak ketiga, istrinya pun hamil. Dan ketika anak keempat mereka ini lahir, ternyata anaknya kembali perempuan. Dari sana semeton, fix orang tuanya Beli Wayan benar-benar terus saja mengejar Beli Wayan untuk menikah saja lagi atau pacaran saja lagi agar kamu punya keturunan cowok untuk keluarga kita. Dan dari sana juga Beli Wayan mulai berpikir semeton, sebenarnya dia itu ada rasa ketakutan di dalam hati. Jangan sampai dia tidak punya penerus laki-laki yang nanti akan menyebabkan kedua orang tuanya ini marah. Setelah hari itu Beli Wayan pun mulai berpikir apakah dia harus mencari istri lagi atau bagaimana. Nah, di tengah kegalauan ini, waktu itu istrinya Beli Wayan kan sedang fokus nih ngempu keempat anaknya dan juga berusaha membantu Beli Wayan di perkebunan. Di masa-masa itulah Beli Wayan merasa kesepian teman-teman. Beli Wayan yang disibukkan dengan perkebunan yang sangat luas, belum bisnis, belum terus saja dipusingkan dan disetreskan dengan kata-kata dari keluarga besar untuk menikah kembali. Nah, di saat seperti itu Beli Wayan mulailah sangat intens bergaul dengan teman-teman dulu masa sekolahnya. Nah, Beli Wayan tipikal orang yang sangat terbuka dan juga punya banyak teman teman-teman. Tapi setelah dia menikah, dia itu tidak terlalu bergaul dengan teman-temannya ini. Ketika itu Beli Wayan mencoba mendekatkan diri dengan teman-temannya ini. Ada beberapa teman yang memang satu desa dan dulu satu sekolah dengan Beli Wayan. Mereka itu berteman dari zaman sekolah, tapi setelah menikah mungkin karena mereka punya kayak kesibukan sendiri-sendiri, mereka tidak terlalu sering bertemu. Tapi kali ini memang Beli Wayan yang berusaha mendekatkan diri. Setelah Beli Wayan bertemu dengan teman-temannya ini, di sana Beli Wayan tuh sering sekali diberikan nasihat. Kalau memang kamu ingin punya anak cowok dan istrimu memang sudah karena dimakan usia rentan untuk hamil lagi, kenapa kamu tidak menikah lagi? Terus juga kamu punya uang yang banyak. Karena mungkin sering sekali didikte seperti itu oleh teman-temannya. Beli Wayan sering sekali mendengar pengaruh-pengaruh seperti itu dari teman-temannya. Akhirnya Beli Wayan pun memutuskan semeton. Mulai saat itu, beberapa bulan setelah kelahiran anak keempat, Beli Wayan mulai diam-diam sering berbelanja ke tempat dagang-dagang minuman keras seperti dagang patokan tuh loh teman-teman, dagang tua, dagang arak, dagang bir, kemanapun ada cewek yang katanya cantik dan juga dagangannya ini cukup laris, Beli Wayan akan pergi ke sana untuk minum dan juga melepaskan stres. Kurang lebih setelah 1 tahun berlalu setelah kelahiran anak keempat, suatu hari Beli Wayan sedang membeli bibit pohon cengkeh ke desa tetangga. Waktu itu Beli Wayan bertemu dengan anak dari si penjual bibit cengkeh ini. Anaknya ini sangat cantik semeton. Dari pandangan pertama Beli Wayan melihat si anak ini kok jantungnya itu berdebar kencang gitu loh semeton. Dia merasa, wis ini tuh cantik gitu loh. Badannya bagus, kulitnya sawo matang, rambutnya sangat panjang semeton. Yang memang jarak usia Beli Wayan dengan si wanita ini mungkin sekitar 20 tahun lebih gitu loh. Tapi menurut Beli Wayan, si perempuan ini wajahnya itu terlihat sangat dewasa dan dia juga terlihat sangat feminim. Dari sana gejolak cintanya Beli Wayan pun mulai tumbuh dan dia ingin sekali berpacaran dengan si anak penjual bibit pohon cengkeh tersebut. Setelah pertemuan itu, semeton Beli Wayan selalu berusaha mencari-cari cara agar bisa bertemu dengan si wanita ini. Kita sebut saja namanya Mawar. Gek Mawar ini waktu itu tidak bekerja karena dia itu punya usaha jahit kebaya sendiri di rumah. Gek Mawar ini punya 2 karyawan yang memang sudah bekerja dengan Gek Mawar sudah cukup lama semeton. Dan usaha jahitnya Gek Mawar ini bisa dibilang sangat terkenal di desanya. Karena selain harganya yang terjangkau, hasil dari jaritan kebaya Gek Mawar ini memang terkenal bagus dan rapi. Di saat-saat seperti itu, Beli Wayan memanfaatkan itu sementara. Dia pun sangat sering akan membeli kain baju safari dan akan menjaritnya di tempatnya si Gek Mawar. Waktu berlalu semeton, si Beli Wayan ini akhirnya tahu kalau Gek Mawar ini tidak punya pacar karena Gek Mawar ini baru saja putus dari pacarnya. Nah, di sanalah Beli Wayan berusaha masuk. Dia sangat sering datang ke rumahnya Gek Mawar membawakan martabak, gorengan. Dan menurut Beli Wayan waktu itu Beli Wayan sangat sering datang ke rumahnya Gek Mawar membawa sate kambing dan juga gulai kambing. Waktu itu Gek Mawar ini
tinggal dengan kakek dan neneknya. Karena menurut informasi yang dia dengar, ayah dari Gek Mawar ini sudah berpulang kurang lebih 2 tahun yang lalu karena sakit. Dan ibunya tidak tahu kemana. Waktu berlalu semeton, pokoknya beliau yang sangat sering melali ke tempatnya Gek Mawar ini semeton. Setiap dia datang, dia akan membawakan makanan yang disukai oleh kakek dan neneknya Gek Mawar. Dan dia juga tidak jarang ketika mengambil jaritan baju di tempatnya Gek Mawar, dia bisa membayar 2-3 kali lipat dari harga yang sebenarnya. Waktu berlalu, Beliwayan merasa sepertinya Gek Mawar ini memberikan sinyal yang positif untuk dia. Dan akhirnya, setelah kenal beberapa bulan, Beliwayan pun memberanikan diri ingin menjalin hubungan yang serius dengan Gek Mawar. Waktu itu Gek Mawar bilang, Beli kan sudah punya istri dan anak. Tapi di sana Beliwayan menjelaskan, saya ingin menikah karena ingin punya keturunan cowok. Kalau kamu mau menikah dan juga melahirkan anak untuk saya akan memberikan kamu apa yang kamu inginkan. Nah, menurut Beliwayan semetonnya, waktu itu Gek Mawar meminta waktu 1 minggu untuk memikirkan ini. Singkat cerita, 1 minggu berlalu, Beliwayan pun melali lagi ke tempatnya Gek Mawar. Dan waktu itu, Beliwayan langsung disuruh masuk ke ruang tamu oleh Gek Mawar. Ternyata di sana sudah ada kakek dan neneknya Gek Mawar. Waktu itu neneknya Gek Mawar bilang dan bertanya kepada Beliwayan, benar kamu gini dengan cucu saya? Beliwayan pun dengan tegas mengiyakan dan berjanji kalau Gek Mawar mau menikah dengan dia dan mau memberikan dia keturunan, apapun persyaratannya akan disetujui. Waktu itu Gek Mawar bilang, iya saya mau, tapi dengan 2 syarat. Yang pertama, biaya kehidupan nenek dan kakek saya setelah kita menikah, kamu harus mau memberikan tanggungan sekian setiap bulan. Karena Gek Mawar ini kan tulang punggung semeton. Kalau sampai Gek Mawar menikah dan tidak bekerja, Gek Mawar takut nanti kakek dan neneknya tidak bisa makan. Beliwayan menyanggupi. Dan yang kedua, Gek Mawar mau setelah mereka menikah, Gek Mawar ini harus diberikan kebebasan untuk bekerja ataupun tidak. Dan Gek Mawar juga meminta sebelum mereka menikah, Beliwayan harus memperbaiki dulu rumahnya si Gek Mawar ini yang ditempati oleh kakek dan neneknya. Karena Beliwayan merasa sedang jatuh cinta dan bucin-bucinnya kepada Gek Mawar. Beliwayan pun mengiyakan. Singkat cerita semeton, Beliwayan pun merenovasi rumahnya Gek Mawar. Si Beliwayan juga membelikan sepeda motor Suprafit untuk kakek dan neneknya Gek Mawar semeton. Rumahnya direnovasi menjadi sebagus mungkin. Nah, waktu itu Gek Putu yang istri sahnya si Beliwayan kan tidak tahu kalau suaminya ini sedang berjuang mengambil hati wanita lain. Waktu itu proses renovasi rumah nenek dan kakeknya Gek Mawar ini sudah hampir selesai. Hanya tinggal pemasangan batu, apa sih namanya, batu sikat apa batu alam itu pokoknya. Kok malah si pedagangnya yang mengirim bahan-bahan bangunan ini bukannya mengirim ke rumahnya Gek Mawar, malah dikirim ke rumahnya Beliwayan. Sampai akhirnya semeton, Gek Putu istri sah dari Beliwayan akhirnya tahu kalau Beliwayan sedang merenovasi rumah menurut informasi dari dagang alat-alat bangunan yang salah kirim ke rumahnya Beliwayan di desa tetangga. Waktu itu Beliwayan pulang dari rumahnya Gek Putu ini sekitar jam 6 sore. Entah kenapa perasaannya itu sudah kayak gimana sih, dagdikdukser, sudah seperti ada firasat yang tidak enak gitu loh semeton ya. Jarak rumahnya Gek Mawar ke rumahnya Beliwayan ini mungkin sekitar 1,5 jam. Waktu baru masuk di pekarangan rumah, si Gek Putu ini sudah menanti Beliwayan di balai bengong depan dapur. Waktu itu dengan ekspresi yang sangat marah, Gek Putu menghampiri suaminya dan bertanya kepada Beliwayan, ini apa, jelaskan kepada saya. Ternyata si Gek Putu sudah tahu kalau Beliwayan sedang merenovasi rumah seseorang di desa tetangga dan yang punya rumah itu adalah seorang nak bajang. Akhirnya semeton Gek Putu marah-marah dan berteriak dan menangis di depannya Beliwayan. Dia bertanya, ini apa. Karena Beliwayan sudah merasa terdesak, akhirnya dia pun bercerita kepada Gek Putu kalau gini kapak tujang gini. Dan semeton tahu nggak?
Menurut Beli Wayan ya, Gek Putu menangis histeris. Dia meminta kepada suaminya, dia tidak mau dimadu. Nah, waktu itu Beli Wayan membalikkan dong. Kalau kamu tidak mau dimadu, apakah bisa kamu memberikan saya anak cowok? Gek Putu cuma diam sebentar. Waktu itu anak keempat mereka kan memang masih kecil ya. Setelah hari itu Gek Putu dengan Beli Wayan hampir setiap hari bertengkar. Tapi Beli Wayan tetap kekeh semeton. Dia tetap ingin menikahi si Gek Mawar karena dia yakin Gek Mawar ini pasti bisa memberikan dia keturunan cowok. Ya memang sih mungkin dia sedang bucin-bucinnya. Nah karena itu semeton ya, menurut Beli Wayan dia itu sangat-sangat mencintai si Gek Putu semeton. Dia tidak ingin menyakiti si Gek Putu, tapi kalau dia tidak menikah kembali, dia juga takut tidak punya penerus. Karena itu Beli Wayan pun curhat dengan teman-temannya yang dulu memberikan dia nasihat untuk menikah kembali kan. Ada salah satu temannya, kita sebut saja namanya Beli Kadek. Beli Kadek ini memberikan saran, kalau kamu mau istri pertamamu menerima pernikahan kamu, coba ke orang pintar, beli bekal pengasih agar istrimu mau tunduk dan menerima keputusanmu ini. Karena Beli Wayan sedang bingung, dia tidak mau istri pertamanya ini sampai kabur atau ingin berpisah dari dia karena mereka sudah punya anak. Tapi dia juga tidak mau melepaskan si Gek Mawar, makanya Beli Wayan pun pergi ke tempat orang pintar semeton. Waktu itu dia membeli kayak minyak yang di dalamnya itu ada keris warna putih. Dan setiap hari Beli Wayan harus memberikan minyak ini kepada Gek Putu agar diminum. Dan pasti Gek Putu akan mau dimadu, dan ternyata benar semeton. Kurang lebih selama 2 minggu Beli Wayan terus saja memasukkan minyak ini di minumannya Gek Putu. Gek Putu mulai luluh dan seolah bersikap seperti tidak ada apa-apa. Walaupun memang mereka masih sering bertengkar karena Beli Wayan ketahuan punya cewek lain gitu loh. Tapi setidaknya Gek Putu sekarang sudah makin makin lembut dan tidak sekeras dulu.